Kita bukan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasahihul Ibad. Kita masuk kepada makalah yang ke-30 ya, atau 29 kita masih 29 sudah ya, ke-30. Iya betul 30. Al-maqalatu salasun, makalah yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'az rahmatullahi alaih. Jadi dari Abu Zakaria Yahya bin Mu'az, dia mengatakan apa? Ya. Tarkud dunya kulliha ahzul akhirati kulliha. Nah, ini dia. Jadi meninggalkan dunia semuanya itu berarti mengambil akhirat semuanya. Jadi sebenarnya ini yang pertama, dunia dan akhirat ini tidak bisa diambil dua-duanya. Nanti kita jelaskan. Ini kalau kita nggak jelaskan dengan benar, ini bisa salah paham. Jangan-jangan nanti mikirnya orang Islam itu nggak ngambil dunia, lalu dia pahamnya begitu, lalu dia akhirnya tidak mau dengan harta dunia. Akhirnya dia malah boleh dikatakan betul-betul hidup sengsara di dunia. Sengsara dalam makna sengsara sebenarnya tanpa ilmu. Lalu dia betul-betul tidak mampu mengambil akhiratnya juga akhirnya. Padahal awalnya niatnya ngambil akhirat. Tapi karena tanpa ilmu, akhirnya dia meninggalkan dunia dan meninggalkan akhirat. Walaupun sebenarnya ini tidak bisa. Kalau dia paham, saat dia mengambil atau saat dia meninggalkan dunia, sejatinya adalah dia sedang mengambil akhirat. Kenapa begitu? Nah, ini dijelaskan. Li'annahuma, dikarenakan keduanya itu adalah ya qadarratain, ya, dikarenakan keduanya itu seperti dua anak timbangan. Jadi kalau yang satu itu naik ke atas, yang satu pasti turun ke bawah. Paham? Anak timbangan, tahu timbangan? Ya. Jadi timbangan satu kiri kanan, dia akan bagaimana? Satu naik ke atas, ya kan? Satu pasti turun ke bawah. Satu naik kiri, kayak yang sebelah kiri misalnya naik ke atas, yang kanan naik juga enggak, pasti turun ke bawah. Itu timbangan. Makanya dikatakan di sini meninggalkan dunia
ya, semuanya itu berarti mengambil akhirat. Nah, makanya dikatakan di sini, faman tarakaha, siapa yang kemudian meninggalkan dunia. Hak pertama di sini adalah aidunya, ya ini maksudnya dunia. Maka ya, kullaha, yang semuanya itu, akhazaha, maka dia akan mengambil ail akhirah. Maka dia akan mengambil akhirat kalau kita meninggalkan dunia. Kullaha, semuanya. Jadi nggak ada cerita kompromi. Makanya di dunia ini dengan urusan akhirat itu no compromise, nggak ada kompromi. Kita jelaskan, ada ayat, terus ada ayat Allah juga gitu. Sama ini, nggak bertentangan dengan ayat Allah. Ya, ya, yakni maksudnya bagaimana? Ya, faman a'rada anid dunya bikulliyati, siapa yang dia itu menolak atau membenci dunia secara keseluruhan, ya kan? Maka ahabbal akhirah, maka sebenarnya dia sedang mencintai akhirat, ya kan? Hubban katsiran, dengan cinta yang sangat banyak. Nah, jadi kalau dia membenci dunia, sebenarnya dia sedang mencintai akhirat. Juga dibalik di sini, ya. Wa man akhazaha, dan siapa saja yang mengambil aid dunya, hak pertama ini dunia, ya, kullaha, semuanya, tarokaha, maka dia akan meninggalkan akhirat. Ai, maksudnya siapa? Bagaimana di sini? Faman a'rada, di sini mana dia? Ai akhirah, gitu ya. Kullaha, ya semuanya. Maksudnya apa? Faman ahabbad dunya, ini maksudnya siapa saja yang mencintai dunia bil kulliyati, dengan secara menyeluruh, aradaan, maka dia akan membenci akhirat bil kulliyati. Ya. Jadi sama di sini, dibalik-balik aja enggak, tapi memang begitu maksudnya, agar menghujam, agar benar di sini. Maka fa'akhazaha fi tarkiha, maka mengambil dunia atau cinta. Ya, maka di sini dibalik lagi. Oh, salah bacanya ya. Fa'akhazaha fi tarkiha. Ya kan? Maka ambillah akhirat fi tarkiha, pada meninggalkan dunia, yakni fahabbal akhirah sababal i'radi anid dunya, maka mencintai akhirat itu akan menyebabkan membenci dunia. Watarok, ya, watarkuha, ya kan, dan juga meninggalkan, ya kan, dunia adalah dengan cara fi akhziha, dengan cara mengambil akhirat. Ai, ya, bighadid dunya, tanpa lagi menoleh kepada dunia, bisa babi hubbil akhirah, akan menyebabkan kecintaan kepada akhirat. Jadi bolak-balik gini ya. Ini menegaskan. Jadi gini, ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya kan? Ya kan, wabtagu fima, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagu fima ata, ya, fima atakumud darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini kalau ngerti ayat ini dia nggak akan salah dalam memahaminya. Maka ambillah, carilah bagian kamu, ya, fima atakumud, bagian kamu di akhirat, ya, maka carilah bagian kamu di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan urusan kamu di akhirat, urusan kamu di dunia. Jadi ambillah akhirat tapi jangan lupakan dunia. Maksudnya gimana nih? Ngambil akhirat semuanya, ya kan? Karena di akhir ayat ini, ya kan, innallaha la yuhibbul mufsidin,
Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan, fasad. Apa maksudnya? Jadi gini, anak sekalian dan para asatid, dunia itu memang tidak diambil oleh seorang mukmin. Dia harus mengambil seluruhnya akhirat. Kok bisa kok dunia nggak diambil? Padahal pada saat kita berdoa, ayat Al-Quran juga mengatakan kita ini disuruh berdoa Rabbana atina fid dunya, ya kan? Gimana? Rabbana atina fid dunya, terus ada apa kata? Hasanah. Ini yang ini kan nih. Wa fil akhirati hasanah. Terus wakina azabannar. Harus ingat nih. Jadi seorang mukmin itu hakikatnya mengambil seluruhnya itu akhirat. Loh, gimana? Padahal ada dunia. Dan ayat tadi mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagian kamu di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh urusan dunia tidak boleh kecuali untuk urusan akhirat. Gimana? Padahal tadi kita ngambil urusan dunia pasti nggak bisa ngambil akhirat, nggak bisa sebagian-sebagian. Tidak, ini benar. Semua kehidupan mukmin untuk akhirat. Gimana caranya? Itu yang disebut dengan pada saat kita mengambil atau pada saat kita hidup di dunia, saat kita mengambil urusan kita di akhirat, sedang kita masih hidup di dunia. Perhatikan nih, apa? Harus ada majjul maddah birruh, menyatukan antara materi dengan ruh. Apa? Menyatukan segala perbuatan di dunia dengan apa? Dengan idroksilah billah. Nah, lihat. Gimana dengan idroksilah billah? Harus menjadi amal soleh. Gimana amal soleh? Perbuatan itu harus sesuai syariat, berarti dipikirin dulu. Ini syariat mengharamkan atau menghalalkan, ya. Terus yang kedua apa? Diraih kimahnya, nilainya yang ditentukan oleh syariat. Yang ketiga apa? Harus senantiasa ada idroksilah billah. Ingat dalam pelajaran kita nih, mafahim Islam, ya. Yang sudah belajar, yang belum belajar nggak apa-apa. Bagaimana? Oh iya, kalau di nizam Islam ya semua. Paham gak nih? Ini dunia atau akhirat? Semuanya akhirat. Loh, tapi kan kita di dunia, kita pakai pakaian, kita makan, kita minum, ya kan, kita tidur di satu tempat rumah, kita punya kendaraan misalnya, ya kan? Lalu apa lagi? Kita punya perhiasan. Ini bukannya urusan dunia, bukan. Hakikatnya urusan akhirat. Saat apa? Satu, nih ingat nih, apa? Satu, kalau ini dibolehkan syariat. Jadi boleh atau tidak sesuai syariat atau tidak, ya. Berarti punya paham. Satu misalnya, laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Laki-laki misalnya nih, ya. Berarti saat ayah misalnya nih dikasih nih cincin emas, ada bagus, boleh nggak ayah ambil? Nggak boleh. Kenapa? Ingat, ini sesuai syariat atau tidak? Oh, kasih ke istrinya katanya. Boleh katanya, kasih ke kalian semua. Kalau perempuan boleh, gitu ya. Tapi ingat ya, paham nih, satu. Ya, jadi ingat ini adalah sesuai syariat. Terus yang kedua, ternyata saat kemudian dia memakainya, apa kimahnya? Paham nggak? Apa nilainya? Kimah itu yang kita pelajari pasti salah satu dari 4 hal ini. Apa? Pertama, kimah madiyah, ya. Yang kedua, kimah akhlakiyah, kimah insaniyah, dan kimah ruhiyah, ya. Pasti salah satu. Kalau urusan yang berkaitan dengan garizatul baqa dan hajatul udhawiyah, ingat nih, di tafsir kita telah belajar ya. Kalau berkaitan dengan makan, minum, tidur, dan garizatul baqa, pasti kimahnya itu adalah apa?
madiyah. Makanya kalau tidur benar, ya tidur yang benar. Mau tidur, boleh. Ini sudah malam, nggak boleh nggak bisa kita begadang. Kenapa? Nggak sehat. Ya. Jadi kalau lagi sakit lain lagi, gitu. Sakit malah nggak bisa tidur, misalnya, ya kan? Tidur, benar tidurnya. Di mana? Di tempat tidur, di waktunya tidur, ya kan? Saat sebelum tidur membaca doa. Itu nanti yang ketiga nih sebenarnya. Tapi benar tidur, merem, jangan sambil ngobrol, ya. Tapi boleh nggak sambil menghafal? Itu bukan tidur, itu lagi menghafal. Ya, walaupun kalau kata dulu, waktu ayah dulu ngafal, itu ayah diajarin. Kalau mau kuat ngafal itu saat sebelum tidur, paksain saat kamu ngantuk katanya. Menghafal, biar masuk, plek. Ayah ingat tuh dulu, ya kan waktu masih kecil, masih kelas berapa ya, sudah disuruh ngafal surat yang ayah suka tuh yaitu surat Al-Fajr itu. Disuruh ngafal, 30, mau tidur, disuruh ngafal dulu, Masya Allah. Kelas 1 apa kelas 2? Kelas 2. Oh, kalau kalian lebih cepat bagus, alhamdulillah. Kelas 2 disuruh ngafal anak kecil sampai surat Al-Fajr. Susah bener, ini panjang. Yang lain anas ke sedikit. Disuruh ngafal sebelum tidur. Akhirnya apa? Nggak bisa tidur, juga nggak bisa ngafal. Kenapa? Karena itu nggak ngerti pada waktu itu. Tapi pas sudah gede ternyata gitu. Memaksakan diri dengan cara bagaimana? Menguatkan pemikiran kita, fokus bisa. Tapi tentu ada batasnya. Kalau sudah terlalu ngantuk ya tidur. Jadi kalau tidur lagi belajar ya jangan. Apalagi setelah bangun sekarang, jangan. Paham di sini? Tapi kita melaksanakannya sesuai qimah. Paham? Yang kedua, qimah akhlakiyah adalah apabila berkaitan dengan gerizatun nau, sebagian yang berkaitan dengan mailil jins, yang berkaitan dengan kesukaan kepada lawan jenis, ya kan? Yang berkaitan dengan apa? Ya kepada lawan jenis, berarti qimahnya akhlakiyah, berarti kita menjaga kemuliaan diri kita, menjaga iffah, itu qimahnya. Atau yang bersifat insaniyah, gerizatun nau, bagian apa? Menyayangi sesama, sayang kepada orang tua, sayang kepada anak, nanti sayang kepada saudara, adik, kakak, kesayangan kita kepada sama manusia, qimah insaniyah. Ya, tahu nih? Berarti urusan ini untuk gerizatun nau bagian ini. Dan yang terakhir, kalau memenuhi gerizatut tadayyun, berarti qimahnya qimah apa? Qimah apa? Ruhiyah, yang ketiga. Paham? Setelah ngerti sesuai syariat, lalu ada qimahnya. Baru yang ketiga, saat mengerjakannya senantiasa sadar, idrak silah billah. Sadar ini perintah Allah, sadar ini atau sedang menjauhi larangan Allah. Paham? Jadinya ikhlas tuh, tiga-tiga itu gampang. Tapi prakteknya ya harus dilatih, susah. Kadang kita lupa, ya. Kadang nggak baca doa. Makanya baca doa dalam satu perbuatan itu memberikan ketiga hal ini untuk diingat. Ya kan? Coba nih misalnya lagi baca doa mau makan. Kalian tadi misalnya nih pada sahur nih, yang sahur nih, ayo mau makan, ya baca doa nih. Apa gimana doa makan ya? Bukan bismika Allahumma ahya, nah. Itu mau tidur ya. Mau makan, apa gimana? Allahumma barik. Apa yang diingat? Ini makanan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah, ya kan? Terus dikerjakan untuk kita berpuasa, ya lah, sahur berarti hukumnya sunnah, ya lah. Nah, terus saat makan karena untuk badan berarti makan yang benar. Ingat ini punya siapa, dapat dari mana, halal ataukah haram.
Ternyata pada saat itu kita sedang ngambil makanan teman kita, naudzubillah, nggak boleh, padahal baca doa, nggak boleh ini. Ya dah, ini punya dia, kok saya ambil, nggak boleh. Atau ini haram. Wah, kok ada? Ini daging apa nih? Misalnya, tapi kalau di sini nggak mungkin dikasih. Ya, orang ayah nggak mau sembarangan, nggak bisa ya terima. Main kasih-kasih aja tuh nggak bisa. Ayah juga nggak meminta-minta kepada yang lain buat kalian. Betul. Kenapa? Kita jaga. Oh iya, makanannya halal. Sudah kita makan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Allahumma barik lana. Terus, ingat, alhamdulillah. Makan. Saat makan kita ingat, tetap ingat ini perintah Allah. Jadi tenang, menikmati. Ya walaupun kadang ada tertawa sedikit ya tapi makan tetap terus sampai selesai. Setelah selesai gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Gimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai satu perbuatan. Ini dunia atau akhirat? Ini dengar. Ini dunia atau akhirat? Akhirat. Paham? Tetapi menggunakan dunia itu yang dikatakan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Paham sih ya? Jadi kalau di akhirat kita nggak butuh makan, karena kita pengen akhirat, jadi di sini nggak makan. Puasa nggak sahur, berbuka nggak makan, ya dah, semua nggak makan, gara-gara pengen akhirat. Ini habis badan, ya, sakit badan, akhirnya nggak bisa berdiri untuk sholat, nggak bisa berdiri untuk kemudian melakukan tawaf, ya, berjalan berlari, melakukan sa'i. Gara-gara apa? Lemah badannya, nggak bisa ikut berperang. Cuma gara-gara saya ini nggak mau makan dunia. Pokoknya akhirat nggak butuh makanan. Ini namanya bodoh, melupakan urusan dunia. Ngerti nggak nih? Jadi kata tadi siapa nih? Asyikh, ya kan? Abi Zakaria Yahya bin Mu'az. Apa katanya? Nggak akan bisa orang yang mengambil akhirat bareng-bareng dengan mengambil dunia. Lalu gimana yang tadi? Yang tadi itu mengambil akhirat semuanya, tetapi saat dia hidup di dunia, dia melaksanakan seluruh perintah Allah. Saat dia menjadi misalnya pedagang, dia berdagang barang yang halal, dia mencari keuntungan, dia ngerti ini dagangan adalah perintah tadi dibolehkan, dihalalkan oleh Allah, ya kan? Saat dia berdagangnya juga dia tidak kemudian menipu orang lain, tidak ghaban fahish, lalu kemudian juga tidak curang dalam timbangan. Dia ingat karena perintah Allah. Hakikatnya dia sedang mengambil akhiratnya. Ngerti gak? Ternyata dibagi oleh Allah dunianya dengan harta benda, dagang lalu kemudian untung, ya. Dagang kemudian banyak, makanan kalian dapat enak, ya dah. Kemarin ada yang kasih, ya kan? Bingung aja tuh. Nih, Ustaz, ada buat berbuka buat anak-anak santri katanya. Waduh, udah sore-sore, udah siang kan gitu. Cari apa nih buat kalian semua? Udah deh. Ya kan? Sudah semua buat anak-anak santri dan yang berpuasa. Yang tidak berpuasa, ya rezeki juga pas bagian nggak puasa. Ya dah? Coba. Ada nggak itu yang kemudian kita lupakan bahwa itu adalah bagian kita di dunia? Tidak. Kita bersyukur pada Allah. Apa kita minta? Tidak. Apa kalian misalnya meminta kepada orang yang punya harta itu kita minta-minta? Tidak. Tiba-tiba dia memberi, Allah berikan, bergerak hati dia, ya kan? Lalu sampaikan, kalian makan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sadar bahwa ini perintah Allah untuk makan seperti ini, berbuka. Ya kan? Alhamdulillah, yang makannya pun kita tidak sambil merampas milik orang lain. Saat itu kita hakikatnya mengambil akhirat. Kalian juga nanti misalnya berkuasa, menjadi pemimpin,
Ingat, kalau pemimpin itu adalah adil, menjalankan hukum Allah, menerapkan syariat Allah, sadar, bismillah, saya nggak akan lupakan, kebetulan saya dapat amanah jadi pemimpin, tegakkan syariat Allah. Ya dah. Berarti gimana? Paham dengan dunia yang sedang dia hadapi untuk mengambil akhiratnya. Ngerti kan nih? Dia ya. Dibalik, orang ngambil akhirat, orang ngambil dunia, pasti dia nggak ngambil akhirat. Gimana maksudnya? Saat dia itu mengambil dunia, dia nggak pernah tahu ini tuh sesuai syariat atau tidak. Misalnya, dia mengambil perbuatan yang dia belum tahu, misalnya, ya kan? Ya nih, dengerin dulu nih. Misalnya, ya kan, dia yang belum tahu, padahal ini haram. Sebentar ya, ini demokrasi ini halal atau haram ya? Ini saya melakukan ini untuk demokrasi ini, membuat hukum Allah, mengatur urusan manusia dengan apa? Bukan dengan membuat hukum, menandingi hukum Allah, membuat hukum untuk perbuatan manusia, padahal nggak sesuai dengan perintah Allah. Coba, menurut hukum Allah, menurut Al-Quran, menurut orang Islam misalnya, mencuri itu dipotong tangan. Tapi karena ini demokrasi, kita ini bernegosiasi rapat, ya bikin hukum, nggak usah potong tangan deh. Apa misalnya, penjara aja. Kita buat ini, bentar, ini sesuai syariat Allah tidak? Tapi kita pura-pura lah. Sekarang kita pura-pura ngambil aja. Boleh nggak menurut syariat kayak gitu? Misalnya, kalau dia melanggar perintah Allah, dia biarkan, baik karena kebodohannya, baik karena dia sengaja pada saat itu, bagaimana? Maka hakikatnya dia sedang mengambil dunia, tetapi tidak mendapati akhirat. Ya, bener nggak berarti ini ucapan ini? Hah? Kok enggak? Ini ayat ini apa yang kita bahas? Yang kita bahas ini, bener nggak ini berarti? Benar. Kalau salah memahaminya bahaya, ya. Jangan-jangan malah nggak mau. Pokoknya nggak usah deh. Itu mau urusan dunia, politik urusan dunia. Saya nggak mau ngikut-ikut politik. Katanya akhirat mah kita ibadah aja. Nggak ngerti. Politik bagi orang yang paham, yang ngerti, yang mampu, yang mendapat amanah, ambil. Bisa. Ya, jalani sesuai syariat. Ya. Apalagi dah? Itu. Ya. Jadi siapa yang ingin mengambil akhirat, maka nggak akan bisa ngambil dunia. Hakikatnya saat mengambil akhirat adalah meninggalkan dunia. Gimana caranya? Jangan lupakan bagian kita di dunia ini. Gimana maksudnya? Ya kan? Ya kan? Wabtagu fima atakumullahu darul akhirah. Ya, darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin, dan berbuat ihsan, hasanah. Tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Gimana perbuatan itu kalau hasan? Mahasanahu syar'u, apa yang dibilang baik oleh syariat. Ya. Bagaimana dengan perbuatan qabih? Ma qabbahullahu ma qabbaha asyar'u. Apa yang dari perbuatan itu dikaubihkan, dicela oleh syariat. Paham? Alhamdulillah. Mana suaranya nih? Alhamdulillah. Ya. Ya, ada pertanyaan nggak? Udah mau nambahin? Enggak. Gitu ya. Jadi harus ngerti idrak silah billah. Itulah yang disebut dengan majul madah birruh, menyatukan antara materi dengan ruh, dengan kesadaran hubungan dengan Allah, yaitu
mikir bahwa perbuatan ini berdasarkan pemikiran apakah sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Yang kedua, dia mengambil hikmahnya. Dan yang ketiga, saat menjalaninya senantiasa sadar hubungannya dengan Allah. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Gitu ya. Nah, silakan. Mau tambahin mungkin Ibu? Enggak. Ustazah mau nambahin? Mau bertanya? Cukup. Ada Nabila mau bertanya? Ngerti? Alhamdulillah. Nah, gimana Karimah? Paham? Paham? Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita salawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli